Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera kita semua. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi habis masuk mata pelajaran? Bagus, tapi aman toh? Aman. Jadi Pak, saya masuk hari ini untuk membawakan salah satu materi, yaitu materi yang sifatnya untuk memotivasi. Nah, materi untuk memotivasi itu yaitu materinya meningkatkan motivasi belajar. Jadi mungkin karena adik-adik di sini saya lihat mungkin loyo mengantuk, kita mulai ice breaking dulu ya. Mau? Oke, kalau mau saya minta kepada adik-adik untuk berdiri dulu. Ya. Oke, karena adik-adik sudah berdiri, jadi ice breakingnya itu dia semacam nyanyian. Dulu ada yang nyanyiannya begini, kepala, pundak, lutut kaki. Jadi setiap apa yang saya bilang kalian ikut. Kayak misalnya saya menyanyi toh, kalian juga menyanyi, kepala, pundak, lutut kaki, daun telinga. Kalau saya tetap bilang daun telinga, kalian tetap ikut. Kalian daun telinga, tapi juga nyanyi sama-sama ya. Oke. Jadi kita mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki, daun telinga, mata, hidung, pipi. Ya, kita ulang. Kepala, pundak, lutut kaki, daun telinga, mata, hidung, pipi. Banyak yang salah, berarti mengantuk semua ini. Oke. Jadi karena itu ice breakingnya, saya mohon adik-adik duduk. Oke. Jadi sudah merasa semangat? Belum? Sedikit? Karena mungkin pengaruh tengah hari ya? Ya, oke. Jadi kita langsung saja untuk membahas materi, yaitu meningkatkan motivasi belajar. Kalian pada tahu apa yang membuat kalian termotivasi untuk belajar? Ada yang pernah termotivasi? Apa? Angkat. Supaya bisa membanggakan kedua orang tua. Ada yang lain? Tidak ada. Ya, yang dibilangkan sama Kenzi tadi itu betul. Jadi kalau kita misal malas belajar, jadi kita itu memikirkan orang tua agar kita contoh seperti Kenzi tadi bilang supaya membanggakan orang tua gitu. Oke, untuk selanjutnya apa itu pengertian motivasi belajar? Siapa yang tahu? Boleh angkat tangannya yang tahu. Motivasi belajar. Ada? Tidak? Kan kalau pada umumnya kita hanya tahu biasa bicara supaya kita itu belajar agar termotivasi toh. Jadi sebenarnya itu ada pengertiannya. Pengertiannya adalah motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri. Ada dorongan dia, ada suatu dorongan dari dalam diri supaya kita termotivasi. Jadi terus maupun dari luar diri, dari luar diri seseorang, semisal contoh kayak kita mau pengen jadi pemain sepak bola. Kita melihat sosok siapa pemain sepak bola yang terkenal? Messi, Ronaldo.
Kalau kita ingin menjadi hebat seperti mereka, justru kita melihat mereka gitu ya. Seperti contoh kayak seperti pemain bola itu, contoh pemain Cristiano Ronaldo itu dia berawal dari motivasi itu. Dia terus dalam belajar gitu ya. Nah, terus dari luar diri seseorang yang membuatnya semangat untuk belajar, mencapai prestasi dan meraih tujuan pendidikan. Jadi motivasi itu sangat penting karena menjadi tenaga penggerak agar siswa rajin, tekun dan tidak mudah menyerah gitu ya. Supaya kalian tidak mudah menyerah gitu. Menurut kalian apakah penting motivasi belajar? Penting. Sangat penting. Siapa yang bilang tidak? Ada. Jadi untuk motivasi belajar itu sangat penting. Yang artinya motivasi belajar dia memiliki peran dalam keberhasilan siswa itu. Terus dengan motivasi yang kuat, kalian sebagai siswa lebih fokus saat belajar itu. Disiplin mengerjakan tugas serta berusaha memahami materi pelajaran gitu. Terus selain itu motivasi juga membantu siswa menghadapi kesulitan dan kegagalan tanpa mudah putus asa. Jadi semakin tinggi motivasi belajar, maka semakin besar peluang meraih prestasi ya gitu. Terus next. Jadi apa saja faktor yang bisa meningkatkan motivasi belajar? Yang faktor yang meningkatkan. Ambil contoh, siapa yang tahu? Barisan sini, ada yang tahu? Ada? Tidak, barisan ini? Ada yang tahu faktor untuk meningkatkan motivasi belajar? Ada? Sebelah sini? Ada? Fahri tahu? Tidak? Jadi faktor yang meningkatkan motivasi belajar pertama adanya cita-cita, impian, tujuan hidup. Nah itu kayak misal kita ingin menjadi dokter. Impian menjadi dokter itu untuk apa? Membantu orang sakit. Nah itu jadi kita akan jadi termotivasi. Terus kedua, dukungan dari orang tua. Nah itu sangat penting karena contoh ada sebagian orang yang ingin menuntut ilmu menjadi mahasiswa akhir. Ini sudah ranahnya ke mahasiswa ya. Untuk ranah mahasiswa dia pengen jadi dokter tapi orang tuanya tidak mendukung. Itu menjadi berkurangnya nanti itu motivasi kita untuk belajar. Terus yang kedua, lingkungan belajar yang nyaman. Itu sangat penting juga, lingkungan belajar yang nyaman. Kalau kita belajar dengan yang nyaman, otomatis kita pasti akan termotivasi lagi kita untuk meningkatkan pembelajaran gitu. Terus yang keempat, penghargaan atas usaha dan prestasi. Itu penting. Kayak misal contoh, ada yang pandai belajar di sini, pasti akan dikasih juara. Dapat nilai bagus, dikasih penghargaan, hadiah. Begitu. Yang terakhir yaitu metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Itu juga salah satu menjadi faktor utama untuk meningkatkan motivasi belajar. Terus bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi belajar? Ada yang tahu? Kayak misal, saya kayaknya harus begini supaya termotivasi. Apa kau bilang?
rajin belajar. Ada yang lain? Nah, itu betul tadi dia bilang. Hah? Memiliki keinginan. Ah, itu penting juga. Terus ada lagi. Jadi sebenarnya cara untuk meningkatkan motivasi belajar itu ada banyak. Nah, yang pertama meningkatkan target belajar yang jelas. Nah, kalian harus targetkan. Kayak misal contoh, kalian mau mempelajari tentang pohon. Kalian targetkan, oh saya belajar pertama dari akarnya atau dari tanahnya. Kenapa sampai hidup itu pohon gitu. Terus kalian pelajari lagi akarnya, kalian pelajari lagi batangnya, kulitnya, sampai daunnya gitu. Jadi dia lebih target pembelajarannya itu lebih jelas gitu. Terus yang kedua, membuat jadwal belajar yang rutin. Jadi kalau kita ingin meningkatkan motivasi kita, jadi kita buat jadwal yang rutin gitu, supaya apa yang kita lakukan itu lebih terarah gitu. Terus yang ketiga belajar dengan metode yang menyenangkan. Itu juga perlu. Terus yang keempat, memberikan hadiah kecil pada diri sendiri setelah berhasil. Itu penting juga. Yang kelima, bergaul dengan teman yang rajin. Jangan kalian yang rajin itu penting, bergaul dengan teman yang rajin. Kayak misal saya gabung sama siapa? Lisa. Siapa? Kisa. Sama Kisa. Saya orangnya pemalas. Maka supaya saya termotivasi untuk belajar, saya harus bawa dengan Kisa. Jangan bawa sama-sama dengan yang malas gitu ya. Nah, terus yang terakhir, selalu berpikir bahwa pendidikan penting untuk masa depan. Itu juga. Jangan kalian berpikir bahwasannya pendidikan ini tidak penting sama sekali. Padahal pendidikan ini sangat penting. Nah, terus untuk siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang menyimpulkan bahwasannya meningkatkan motivasi belajar itu memang menjadi kunci? Ada? Kenzi? Jadi satu kesimpulan, motivasi belajar adalah kunci utama tanpa keberhasilan siswa. Terus tanpa motivasi belajar terasa berat dan membosankan. Namun dengan motivasi yang tinggi, siswa akan lebih giat, percaya diri dan mampu mencapai cita-cita. Oleh karena itu, setiap siswa penting untuk memotivasi dirinya sendiri. Begitu. Jadi untuk pembelajaran tadi ini, adik-adik sudah paham semua? Sudah. Jadi kalau misalnya adik-adik belum paham semua, jadi mungkin kita bisa diskusi di tempat lain ya. Ya, mungkin itu saja itu saja materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.